Salam Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam damai sejahtera. Bersyukur boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di pagi yang indah ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur sampai hari ini Engkau masih memelihara kami. Hati kami tetap sungguh-sungguh mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup menjaga dan memelihara kami. Kami menserahkan renungan pada pagi hari ini ke tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama buka dalam kitab Keluaran di pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Kitab Keluaran di pasal 15 ayat yang ke-26. Inilah firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nas yang kita baca ini, bagaimana orang Israel mengalami kemurahan dan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mereka baru saja diselamatkan dari kejaran orang Mesir, dan mereka boleh sampai ke seberang oleh karena pertolongan Tuhan. Mereka melihat mujizat yang luar biasa. Namun ketika mereka menjalani padang gurun selama 3 hari, mereka tidak mendapatkan air. Dan ketika mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Mara, di situ mereka mendapatkan air, tetapi airnya nggak bisa diminum karena terlalu pahit, tidak bisa dikonsumsi. Dan ketika melihat keadaan ini, ketika melihat persoalan ini, mereka bukan berseru kepada Tuhan, mereka bukan berdoa kepada Tuhan, mereka bukan memohon kepada Tuhan, tapi mereka justru bersungut-sungut. Mereka marah-marah oleh karena air yang pahit ini. Nah, Bapak sekalian, oleh karena Tuhan mendengarkan permohonan Musa yang pada masa itu memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Musa memohon, Tuhan mendengar. Maka Tuhan membuat air yang pahit tadi menjadi air yang manis. Saat Musa menjatuhkan sepotong kayu atau melemparkan sepotong kayu ke dalam air yang pahit itu, dan kemudian dirasa, dan rasanya manis. Nah, ketika air itu sudah manis, mereka boleh menikmati air itu sepuas-puasnya. Saudara, oleh karena perintah Tuhan, maka air itu menjadi manis. Ini satu mujizat yang mereka boleh saksikan. Saat mereka menikmati air yang manis itu, saat itu Tuhan berkata kepada orang Israel, inilah firman yang disampaikan, bagaimana mereka bisa mengalami perjalanan mereka, mengalami kasih Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam setiap perjalanan mereka, hingga sampai ke tanah Kanaan di dalam pertolongan Tuhan. Ada 4 hal yang Tuhan ingatkan melalui firman-Nya saat mereka setelah menikmati air yang manis tadi. Yang pertama, Tuhan berfirman, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Waktu itu tidak ada Alkitab,
hanya adalah batu. Dan mereka hanya mendengar firman Tuhan langsung dari Musa. Apa yang Tuhan katakan. Nah, Tuhan mau mereka mendengar sungguh-sungguh. Hari ini juga kita mau mendengar firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab ini. Saudara. Yang kedua, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seharusnya pada masa itu mereka berdoa, berseru kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Tapi mencoba mereka bersungguh-sungguh. Tuhan rindu agar mereka melakukan apa yang benar, saudara. Demikian juga kita hari ini. Tuhan mau ketika masalah datang, Tuhan mau kita berdoa, berseru, memohon kepadanya. Ini hal yang benar, yang Tuhan perkenankan dalam hidup kita, atas hidup kita. Sehingga Tuhan mendengar apa yang kita alami. Tuhan mengetahui, Tuhan menolong kita apa yang kita alami. Yang ketiga itu memasang telinga kepada perintah-perintahnya. Apa perintah Tuhan? Jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Aku pasti memelihara hidupmu. Ini perintah Tuhan. Engkau berjalanlah dengan kekuatan Tuhan. Engkau pergilah dengan pertolongan Tuhan. Ada banyak perintah dalam firman Tuhan ini yang sudah dicatat. Mari kita mau percaya kepada perkataannya. Yang keempat, mengikuti segala ketetapannya. Apa yang sudah tertulis 1, 2, 3 tadi. Mendengar, melakukan, memasang telinga. Ini sebuah ketetapan. Mari Tuhan katakan, jika kamu sungguh-sungguh mengikuti segala ketetapan ini, janjinya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Saudara, luar biasa janji Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh mendengarkan, melakukan, memasang telinga kepada suara Tuhan dan mengikuti segala ketetapannya. Maka aku, kata Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Oh sekalian, pada hari ini, sudahkah kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Tuhan? Adakah kita sungguh-sungguh mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Adakah hati kita juga mau sungguh-sungguh mempercayai Dia? Adakah kita sungguh-sungguh juga mau mendengarkan suara Tuhan, mengikutinya dengan kesungguhan hati kita? Kalau kita sungguh-sungguh, maka janji Tuhan ini akan menjadi bagian dalam hidup kita. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Saudara, orang yang sungguh-sungguh, dia akan mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Mari dalam situasi hari ini, kita mau sungguh-sungguh untuk mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Maka janji Tuhan ini akan kita nikmati dalam hidup kita, akan kita rasakan di sepanjang hari ini, di sepanjang waktu dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dan kebaikanmu. Bapa, bersyukur untuk firman pada pagi hari ini. Berkati hidup kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai.